Goldfather, saya bosen nih bahas harga emas naik turun gitu-gitu aja ya. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga emas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan Goldfather di Goldfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Goldfather doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin. Wabil khusus yang sedang dalam kondisi kurang sehat atau sakit, Goldfather doakan agar cepat sembuh, pulih sedia kala. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita kembali membahas tentang fluktuasi harga emas, khususnya saat harga emas sedang turun. Goldfather, saya bosen nih bahas harga emas naik turun gitu-gitu aja ya. Pesan Goldfather, jangan bosen. Emasnya mungkin naik turun, tapi yang lebih penting dari itu adalah ada apa di balik kenaikan atau penurunan harga emas. Itu yang akan menjadi bahan buat kita nanti hingga kita paham faktor-faktor apa sih yang berpengaruh terhadap fluktuasi harga emas. Hari ini 9 Agustus 2021, Goldfather akan sharing lagi terkait penurunan harga emas yang cukup signifikan nih guys. Seperti biasa ada beberapa item yang akan Goldfather sharing. Pertama dari sisi indeks harganya, kedua dari sisi penyebabnya, ketiga cek dari kurs Bank Indonesianya, keempat sikap kita gimana, borong atau enggak nih. Terakhir sedikit tips dari Goldfather terkait dengan kondisi fluktuasi harga emas. Kita mulai dari yang pertama. Kalau dari indeks harga emas mengacu ke buyback Antam, sekarang tanggal 9 Agustus 2021 buyback Antam ada di angka Rp795.000 per gram ya. Dibanding dengan tanggal 7 hari Sabtu itu 816, itu ada penurunan 21.000 atau 2,57%. Nah, kalau dibandingkan dengan harga 30 Juli atau akhir Juli itu sudah ada penurunan Rp55.000 atau minus 6,47% guys. Waduh, makanya pada seru nih. Banyak yang borong. Itu kalau kita mengacu dari buyback Antam. Kedua dari Kitco sendiri, ya, harga emas dalam satuan US dollar per troy ounce hari ini saat Goldfather syuting ada di harga 1.743,2 US dollar per troy ounce. Kalau dibandingkan dengan 30 Juli di 1.825,75 US dollar per troy ounce, ada penurunan 82,6 dolar per troy ounce atau minus 4,52%. Dan satu hal lagi yang berpengaruh adalah kurs rupiah terhadap US dollar. Ya, pada saat 30 Juli kan kemarin harga naik tuh ya. Itu juga rupiah menguat terhadap US dollar, ada di kurs jual dari Bank Indonesia di 14.563,46. Sementara saat sekarang emas turun, US dollar menguat, rupiah juga tertekan, ada di kurs jual 14.441 rupiah. Ada penurunan dibandingkan akhir Juli 122,61 rupiah atau 0,84%. Itu dari segi indeks-indeksnya ya guys. Berikutnya adalah kita bicara penyebabnya. Ini nih, cerita di balik kenaikan atau penurunan yang harus kita ketahui agar kita semakin paham faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga emas. Pertama adalah data lapangan kerja baru di Amerika yang menunjukkan angka 943.000. Ini lebih tinggi dari perkiraan, yaitu 870.000 lapangan kerja. Ini menunjukkan adanya kenaikan di sektor ekonomi di negara paman saham tersebut. Plus satu lagi yang menjadi pemicu harga emas turun dan dolar menguat adalah ada sinyal The Fed akan mulai menjalankan program tapering off ya, mengurangi pembelanjaannya ke surat berharga. Nah, itu membuat orang-orang sejenak meninggalkan emas. Gitulah kira-kira. Itu kata ketua The Fed Jerome J. Powell. Dari hal-hal tersebut, teman-teman, jadi sekali lagi kita belajar bahwa emas kaitannya dengan USD dan kaitannya erat banget sama ekonomi Amerika Serikat. Jadi kalau mau memperkirakan harga emas ke depan kira-kira gimana, kita juga perlu pantau tuh. Salah satunya kondisi ekonomi di Amerika Serikat, kebijakan The Fed. Itulah kira-kira beberapa hal yang menjadi penyebab penurunan harga emas sampai saat ini. Dan baru aja kembali ada yang bertanya, Goldfather, apakah ini saat yang tepat? Saya takutnya kalau beli sekarang kemudian turun lagi. Teman-teman, paling kita hanya bisa memperkirakan tapi nggak bisa memastikan. Ada ya teman yang khawatir setelah beli emas kemudian besoknya turun. Rugi dong saya. Iya, kalau jangka pendek seperti itu ada kemungkinan kita rugi. Seperti yang Goldfather bilang, guru-guru kita, para pakar keuangan pasti mikirnya investasi emas untuk jangka panjang. Let's say 5 tahun lah. Tetapkan tujuannya, target per bulannya berapa, fokus ke situ aja. Dan yang menarik teman-teman, ada orang-orang yang fokus seperti itu
Jadi pada saat harga naik sesuai targetnya berapa, jadi dia membeli emas dengan berbagai macam harga. Ini yang disebut oleh guru-guru kita sebagai teknik gradual buying ya. Membeli emas di berbagai harga gitu. Jadi begitu turun borong apa enggak nih? Kan biasa ada yang komen, "Serok gan" gitu. Tambah sekeping lagi, sekepingnya berapa? Sekilo, 2 kilo. Nah, gradual buying ini kayaknya Goldfather lebih cocok buat Goldfather referensikan buat teman-teman membeli sesuai dengan target kita, sesuai dengan kemampuan kita. Mau ngeborong mungkin untuk orang tertentu cocok, nggak apa-apa. Cuma kan kita juga perlu melihat kondisi keuangan kita gimana. Ada yang beli tambah sekepingnya 100 gram, 50 gram, it's okay, nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau memang punya kemampuan. Tapi Goldfather saya cuma mampu setengah gram, nggak apa-apa juga, nggak masalah. Yang penting kita udah mulai. Karena satu emas ini akan mengundang emas yang lain loh, insya Allah begitu. Salah satu kecanduan yang bagus adalah ketika kita mulai membeli satu keping emas, dia akan mengundang kepingan lain. Kita kecanduan lagi tuh membeli emas yang lainnya. Itulah beberapa pesan Goldfather terkait dengan fenomena penurunan harga emas yang signifikan di awal Agustus ini. Kedepannya kita akan lihat lagi perkembangan dari situasi global di dunia, teman-teman. Nanti Goldfather share-share lagi. Oke? Tetap semangat, tambah sekeping lagi menuju One Family One Kilo for Better Indonesia. Dah, assalamualaikum. Gudangemas.com. Tambah sekeping lagi.